Ujian terbuka, program doktor, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada bagi Saudara Promovendus Miselia Campaka akan segera dimulai. Demi kelancaran jalannya ujian terbuka pada siang hari ini, kami mohon selain tim penguji dan Promovendus, selama ujian terbuka berlangsung untuk mematikan mikrofon dan tidak menampilkan video atau gambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ketua Tim Penguji, Profesor Nurul Indarti Sivil Ekonom Kanmorts PhD, Ketua Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, membuka ujian terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya mewakili Bapak Dekan, Profesor Didi Ahyari, mendapatkan penugasan untuk memimpin sidang ujian terbuka atas nama Saudari Miselia Campaka pada siang hari ini. Kami mengucapkan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu tamu undangan dan Bapak Ibu tim penguji yang akan melakukan proses ujian terbuka pada siang hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka bagi Saudari Miselia Campaka dengan ini dinyatakan dibuka. Terlebih dahulu saya akan bacakan ketentuan ujian terbuka doktor dengan sistem daring pada hari ini. Ujian akan berlangsung selama kurang lebih 60 hingga 90 menit yang akan dibagi ke dalam 8 orang penguji. Lama ujian ini akan dihitung sejak promotor mulai mengajukan pertanyaan kepada Saudari Miselia Campaka. Kemudian pemberian waktu kepada penguji diatur dan dikendalikan oleh ketua tim penguji. Pertanyaan mohon dapat diajukan satu persatu dan nanti bila dianggap berkepanjangan saya akan memberikan kode untuk tidak dilanjutkan. Pertanyaan akan dimulai oleh promotor, dilanjutkan dengan kopromotor, tim penilai, dan terakhir adalah tim penguji. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mohon izin saya akan memperkenalkan tim penguji ujian terbuka doktor bagi Saudari Miselia Campaka dengan judul disertasi adalah Struktur Pasar, Risiko dan Kinerja, Studi Empiris pada Sektor Lembaga Keuangan Mikro. Kami memperkenalkan yang terhormat Profesor Mamduh M. Hanafi, MBA PhD, sebagai promotor. Kemudian yang terhormat Bapak I. Wayanuka Lantara, MSc PhD, sebagai co-promotor. Kemudian yang berikutnya adalah yang terhormat Bapak Bowo Setiono, MCom PhD, sebagai co-promotor. Kami akan memperkenalkan bapak-bapak yang bertindak sebagai tim penilai. Yang terhormat beliau Profesor Edwardus Tandelilin, MBA PhD, sebagai anggota tim penilai. Kemudian yang terhormat Bapak Edi Junarsin, MBA PhD, sebagai anggota tim penilai. Kemudian dalam susunan tim penilai telah hadir juga yang terhormat Bapak Profesor Irwan Tri Nugroho, MSc PhD. Beliau adalah penilai eksternal dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Surakarta, Negeri Surakarta. Terima kasih Prof. Irwan sudah berkenan bergabung. Kemudian tim penguji yang terhormat adalah Bapak Profesor Marwan Asri, MBA PhD. Yang berikutnya adalah yang terhormat Bapak Agus Setiawan, MSoc PhD, sebagai anggota tim penguji.
Saya sendiri adalah Profesor Nurul Indarti, Civil Econom, Kanmerz, PhD, Ketua Departemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada sebagai Ketua Sidang. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Profesor Mamduh M. Hanafi, MBA, PhD, selaku promotor, memperkenalkan calon doktor, dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kepada Prof. Mamduh, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Pimpinan Sidang. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, perkenankan saya memperkenalkan Saudara Miselia Campaka. Miselia Campaka lahir di Malang 11 Mei 1900 sekian. Kemudian saat ini sebagai mahasiswa doktoral ilmu manajemen FEB UGM dan juga menjadi dosen di FEB Universitas Brawijaya. Pengalaman pendidikan 2015-2022 sebagai mahasiswa di program doktor manajemen FEB UGM, 2004-2006 MM Magister Manajemen di FEB Universitas Brawijaya, kemudian sebelumnya menyelesaikan program studi sarjana akuntansi di FEB Brawijaya, sebelumnya menyelesaikan SMA Negeri 5 Malang, dan sebelumnya studi di MTS Negeri 1 Malang, sebelumnya lagi di MI Negeri 1 Malang. Sebelumnya di TK, tapi TK-nya tidak disebutkan. Kemudian Bu Miselia menjalani beberapa training, di antaranya training KKD, pelatihan Islamic Banking, kemudian beberapa kursus keuangan daerah. Nah, kemudian punya sertifikasi sebagai auditor internal mutu Universitas Brawijaya. Karya ilmiah ada 2 proceeding di Indonesian Finance Association Conference tahun 2016 dan 2021. Oke, sekarang ke pertanyaan. Bu Michelle, tolong jelaskan apa yang Bu Michelle riset, kemudian kenapa ini menarik dan bagaimana temuannya. Silakan. Penelitian saya itu mengangkat 3 variabel, yaitu kompetisi, resiko, dan kinerja, di mana ketiga variabel ini diuji menggunakan kerangka teori struktur perilaku dan kinerja atau SCP. Dalam perkembangannya, teori struktur pasar menggunakan SCP itu telah banyak dilakukan, namun studi mengenai struktur pasar itu sendiri dan dikaitkan dengan risiko sebagai kondak itu di dalam konteks keuangan mikro itu masih terbatas. Sehingga penelitian ini berusaha mengangkat isu tersebut. Kemudian dari isu tersebut data pengujian yang dilakukan menggunakan data panel dinamis dan data panel statis, yang mana data panel dinamis itu untuk mengatasi isu endogenitas. Kemudian dari kebaruan dari penelitian saya yaitu bahwa penelitian saya itu menguji struktur pasar dengan melibatkan risiko sebagai kondak. Selain itu, selain SCP terdapat teori yang mengkait antara kompetisi dan risiko, yaitu hipotesis kompetisi dan stabilitas maupun hipotesis kompetisi dan kerentanan. Nah, berdasarkan latar belakang teori tersebut, maka kebaruan dari penelitian ini adalah menggunakan data seluruh populasi dari BPR. Selain juga dengan menggunakan panel dinamis untuk mengatasi endogenitas. Kemudian dari hasil penelitian saya menemukan bahwa ketika kompetisi itu diuji terhadap kinerja keuangan, yaitu di sini ada 5, yaitu profitabilitas yang diukur dengan proksi
ROA, margin, dan kecukupan kemampuan operasi, kemudian efisiensi dan pembayaran kredit. Dari hasil ditemukan bahwa ketika kompetisi diuji terhadap profitabilitas, pengaruhnya adalah kompetisi itu menurunkan profitabilitas. Sementara ketika kompetisi diuji terhadap efisiensi, hasilnya adalah kompetisi menurunkan efisiensi bank. Kemudian hasil terhadap rasio pembayaran kredit menemukan bahwa kompetisi memberikan efek menurunkan pembayaran kredit. Selain penggunaan SCP terhadap kinerja tadi dalam menguji kompetisi terhadap kinerja, berikutnya kedua hipotesis kompetisi dan risiko, yaitu kompetisi kerentanan dan kompetisi stability, digunakan dalam menguji hipotesis berikutnya, yaitu kompetisi terhadap dua indikator risiko menggunakan rasio Z-score, yaitu rasio solvabilitas, dan rasio kredit, yaitu menggunakan loan loss provision. Kemudian hasilnya menemukan bahwa kompetisi akan meningkatkan risiko dari bank. Selain itu, dari temuan ini, saya juga menguji terhadap 4 pengujian edisional maupun robustness, dan hasilnya menunjukkan temuan yang konsisten. Demikian, Prof. Mamdu. Oke, baik. Riset sebelumnya kan menemukan SCP menjelaskan perilaku perbankan, efisien hipotesis juga menjelaskan perilaku perbankan, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, temuan Anda yang membuat mata saya terbelalak, gitu ya. Bukannya menguap ini bulan puasa, menguap terus tidur. Itu kira-kira apa? Dengan kaitannya kontribusi yang membuat kita menjadi terbelalak tadi ya, dari riset Anda itu apa? Silakan. Saya berusaha menjawab, Prof. Mamdu. Jadi temuan saya itu adalah menjelaskan bahwa ternyata di dalam pasar yang kompetitif, BPR itu masih memiliki peningkatan atau pertumbuhan dari kinerjanya. Meskipun pada perkembangan terakhir BPR itu sekitar tahun 2005 hingga 2021 sekitar 156 BPR itu yang mengalami kolaps. Jadi ketika kondisi yang demikian terjadi, namun sebagian besar BPR ini tadi masih mampu berkompetisi karena ternyata meskipun nilai koefisien dari nilai efisiensi dari BPR itu mengalami penurunan sebagai akibat dari kompetisi yang meningkat, namun BPR masih tetap dapat berkompetisi dengan pesaingnya. Demikian. Oke, baik. Tadi Anda menyampaikan meskipun BPR kompetisinya ketat, tapi tingkat keuntungan bisa naik terus begitu ya? Bisa naik ya? Betul. Oke. Ya, oke, itu sepertinya itu umum sekali, tidak perlu pakai studi seperti ini juga bisa jawab seperti tadi. Oke, saya kembalikan ke Ibu Pimpinan Sidang, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Mamdu yang sudah memperkenalkan dan mengawali pertanyaan sekilas terkait dengan disertasi ya, Bu Michela Cempaka. Kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Iwayan Nukalantara untuk mengajukan pertanyaan. Monggo Pak Wayan. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan Sidang. Saya sedikit saja pertanyaan ya. Pertama, ini studinya menarik karena dilakukan pengujian untuk
sampel dari BPR ya, gitu. Yang selama ini studi-studi sebelumnya itu sebagian besar mengambil objek biasanya bank umum ya, yang itu pun biasanya terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mengapa Saudara Promovenda memilih BPR sebagai objek studi ya, dengan segala keterbatasannya? Maksud saya itu adalah size-nya biasanya kecil ya, biasanya paling miliaran ya, beberapa BPR aja mencapai triliunan tapi tidak banyak ya. Dan biasanya ruang lingkupnya terbatas gitu. Mengapa ini menjadi objek yang Anda teliti dalam disertasi Anda? Baik, pertimbangan saya yang pertama adalah saya ingin meneliti mengenai kemudahan. Yang pertama, alasan yang paling sederhana adalah bagaimana BPR itu memiliki laporan keuangan yang terstandarisasi. Dengan laporan keuangan yang standarisasi, maka hal ini menjadikan database dari BPR itu lebih mudah diperoleh maupun lebih mudah dibandingkan. Hal ini berbeda dengan jika database ini diperoleh dari negara lain, di mana di dalam negara lain itu sebagian besar penelitian mengenai rural bank, microfinance maupun microbank itu menggunakan database yang terbatas. Dan database yang terbatas ini seringkali hanya mencakup sampel yang sedikit. Jadi dari variasi lembaga keuangan mikro yang sedemikian banyaknya, biasanya database luar negeri itu hanya mencakup sedikit saja variasinya. Nah, selain itu, BPR itu memiliki kelebihan dari peraturan pemerintah yang mengatur mengenai batasan wilayah operasi dari BPR itu, yaitu di tingkat kabupaten maupun provinsi. Sementara kalau melihat dari peraturan juga, BPR itu terbatas memberikan layanan hanya sesuai layanan pada perbankan konvensional saja, yang mana hal ini akan berbeda jika yang mana hal ini akan menentukan dari pasar BPR. Saya rasa itu. Baik, satu pertanyaan lagi. Karena ini tentang kompetisi juga ya, struktur dan kompetisi ya. Yang saya baca dari beberapa media gitu ya, mungkin juga diamati sehari-hari, BPR itu sekarang head to head-nya malah dengan fintech gitu ya, karena fungsi untuk pemberian kredit juga dilakukan oleh fintech, terutama peer-to-peer lending ya. Jadi orang lebih mudah untuk mendapatkan kredit sekarang lewat secara online dalam kurun waktu kurang dari 2x24 jam. Ya. Sementara di sisi lain ada aturan, saya kira OJK mengeluarkan aturan juga terkait tentang modal inti, modal minimal ya. Dulu istilahnya buku, sekarang menjadi KBMI sepertinya, KBMI ya, modal inti. Nah, yang mengharuskan bank minimal punya modal 3 triliun. Menurut penelitian Saudari Promovenda, ya, apakah dua fenomena ini, di satu sisi munculnya fintech yang semakin mendesak posisi BPR, lalu yang kedua, bank umum dipaksa menjadi lebih efisien dengan cara merger kalau tidak memenuhi modal 3 triliun, itu akan berdampak pada yang Anda teliti, yaitu struktur, kompetisi, risiko, dan kinerja. Silakan. Saya berusaha menjawab, Bapak Wayan Nukalantara, PhD. Jadi menurut saya ketika fintech ikut masuk ke dalam pasar BPR atau pasar keuangan mikro, sebetulnya di sini itu terjadi substitusi dari fintech terhadap BPR, sehingga peran BPR itu di masyarakat hampir tergantikan. Dan hal ini terjadi ketika di tahun 2018-2017 pada saat munculnya fintech.
Namun, sejalan dengan perkembangan, pemerintah itu melakukan upaya untuk mencegah atau meminimalisir dari kompetisi yang semakin ketat ini atau substitusi dari fintech terhadap BPR. Sehingga di tahun 2019 terjadi peningkatan dari jumlah fintech maupun tingkat keuntungan dari BPR, yang mana ini diatasi dengan kerjasama. Jadi menjawab dari pertanyaan Bapak, itu kaitannya dengan ketentuan modal inti, maka seharusnya modal inti yang menjadi ketentuan pemerintah ini akan menjadi skema sesuai yang diupayakan pemerintah, misalnya melalui kerjasama, channeling, maupun referral. Nah, di antara kedua kerjasama ini tadi, jika BPR itu menggunakan skema channeling, maka BPR itu bisa menjadi pemodal bersama dengan BPR yang lain, atau mungkin BPR yang dominan dengan fintech, sehingga substitusi dari BPR terhadap fintech yang dilakukan fintech dengan pertumbuhannya ini terhadap pasar BPR itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah justru BPR itu fintech itu menjadi komplementer bagi pasar BPR. Demikian, Bapak. Baik, terima kasih. Dari saya cukup, saya kembalikan waktunya ke Ibu Pimpinan Sidang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Iwayan Nukalantara PhD atas pertanyaan terkait dengan research object ya, objek penelitian. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Bowo Setiono MCom PhD untuk memberikan pertanyaan. Kepada Pak Bowo dipersilahkan. Pak Bowo, mohon maaf masih mute tampaknya. Terima kasih Ibu Pimpinan, Ibu Ketua. Saudara Promovenda, selamat atas pencapaian sampai pada tahap ini. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi Anda sebutkan ada BPR KU ya, kelompok usaha atau apa ya. Bisa dijelaskan sedikit apa itu? Karena kalau di bank kan KBMI tadi kan berdasar modal inti. Silakan. Ya. Jadi BPR KU itu mengelompokkan BPR ke dalam kelompok modal inti, yaitu modal inti 1, 2, dan 3. Yang mana modal inti 1 itu seingat yang saya dapat, itu adalah di kisaran 10 kurang dari 10 miliar. Nah, namun yang kelompok kedua itu adalah antara 10 sampai 50 miliar. Nah, kelompok yang ketiga itu di atas 50 miliar. Nah, dalam penelitian saya menggunakan ketentuan ini, namun kelemahannya adalah karena dalam proses penginputan data itu saya menggunakan modal, namun tidak memasukkan modal inti, maka ketentuan BPR KU ini menjadi ketentuan dalam mengelompokkan BPR sesuai modal. Demikian. Oke, jika diasumsikan kita tahu dan menggunakan klasifikasi modal inti tersebut, apakah ada perbedaan produk dan aktivitas yang bisa ditawarkan oleh setiap kelompok inti yang berbeda, kelompok usaha BPR yang berbeda? Jadi jika merujuk kepada hasil pengujian, maka hasil pengujian itu menunjukkan hasil yang tidak terlalu signifikan perbedaannya. Jadi hasilnya itu sama. Hanya mungkin pertemuannya adalah bahwa pada BPR yang besar itu nanti akhirnya ketika ditentukan modal itu adalah di atas
di atas. Mohon maaf, Bapak. Jadi ketika modal itu adalah dalam kategori kelompok ketiga, yaitu modal besar, maka akun yang digunakan dalam mengukur rasio itu tidak bisa menjadi rujukan, terutama jika akun itu adalah menggunakan akun laba rugi. Nah, mungkin perbedaannya hanya di situ saja, Bapak. Oke. Karena bisa jadi perbedaan kelompok usaha itu berimplikasi pada jenis layanan yang mereka bisa berikan, yang itu implikasinya adalah ke bagaimana mereka berperilaku dan berkompetisi terhadap yang lain gitu kan. Seperti kalau di kelompok di bank KBMI 4 ya, buku 4 dulu, itu kan hampir semua lini produk dia bisa tawarkan, dan dari sisi diversifikasi, apakah itu income ataukah itu juga dari sisi funding, itu lebih beragam sehingga risk takingnya juga berbeda, sehingga ini kaitannya juga dengan modal tadi yang saya tanyakan tadi. Baik, kemudian di kita itu ada kurang lebih 107 bank ya, bank umum dengan 14 bank umum syariah yang itu kurang lebih memiliki atau menyalurkan kredit 5.300-an triliun itu ya, misalnya dalam periode satu waktu ya. Mungkin kalau di total dengan BPR dengan segala macam mungkin sekitar 6.000 ya, 6.000 triliun gitu ya. Nah, BPR ini hanya 110 triliunan atau mungkin sekitar 2% gitu ya dalam konteks pangsa pasar kredit. Kita bicara kredit sekarang perilakunya juga Anda capture. Nah, bagaimana Anda menjamin ya penelitian Anda itu hasilnya itu tidak akan berubah, atau sejauh mana ya robustness itu Anda cek ya, dengan mempertimbangkan bahwa BPR ini juga pada titik tertentu juga berhadapan dengan bank-bank yang besar juga ya, misalnya kalau dulu Danamon punya simpan pinjam itu yang untuk usaha kecil juga, ini yang BRI juga ada, dan seterusnya. Silakan. Baik, Bapak Towo. Jadi terkait dengan cek robustness dan additional test ini, saya melakukan uji beda terhadap masing-masing kategori bank, yang mana akhirnya uji beda itu membedakan antara perilaku masing-masing kategori, yaitu berdasarkan modal, berdasarkan aset, dan berdasarkan studi di Pulau Jawa maupun luar Jawa. Selain itu juga penelitian ini juga menguji terhadap peran dari BPR di dalam pasar, di mana dari pengujian terhadap peran BPR di dalam pasar, hasilnya membuktikan bahwa kompetisi menghasilkan pengaruh yang menurunkan profitabilitas ketika terdapat BRI di dalam pasar. Demikian juga efisiensi. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang linier dengan temuan utama. Demikian, Bapak. Baik, masih ada waktu, Bu Ketua? Ya, ada 2 menit lagi. Oh, satu lagi ya. Bisa jelaskan prinsip dasar ya, mungkin perbedaan antara write off ya, Anda tulis WOR itu ya, write off, dan Z score serta LLP di situ. Silakan. Baik, saya berusaha menjawab, Bapak. Jadi write off ratio itu menceritakan tentang kinerja pembayaran kredit, yang mana kinerja pembayaran kredit ini diukur dengan menghitung tingkat kredit yang dihapus bukukan di dalam laporan komitmen kontingensi. Kemudian selain rate of ratio,
juga terdapat indikator yang hampir serupa, yaitu Z-score, yang mana Z-score ini merupakan rasio solvabilitas, di mana Z-score itu diukur dengan menggunakan indikator yang memasukkan ROA. Nah, selain Z-score ini juga terdapat loan loss provision. Loan loss provision sendiri merupakan biaya provisi yang berada di laporan laba rugi, yang mana ini menjadi indikasi dari penyaluran kredit kepada nasabah. Sehingga jika membandingkan dari ketiganya, rate of ratio itu menekankan pada bagaimana kredit macet tersebut dicatat secara akrual, sedangkan Z-score maupun LLP, loan loss provision itu mencatat mengenai risiko yang diukur dari rasio solvabilitas dan rasio provisi penyisian kerugian kredit. Demikian, Bapak. Oke, makasih. Jadi mirip-mirip yang saya pahami ya, loan loss provision itu forward looking dan itu adalah bagian diskresi dari manajemen sebetulnya yang itu hitungannya terkait dengan hari ini yang kita mengenal sebagai CKPN ya, cadangan kerugian penurunan nilai ya. Sementara write off itu expose sudah terjadi terkait dengan ada non performing loan yang kemudian tidak bisa di recover dan kemudian harus dihapus bukukan secara akuntansi, walaupun secara legal itu akan ada urusan berikutnya ya secara perbankan. Terima kasih Bu Ketua. Baik, terima kasih Bapak Bowostiono, MKOM PSD yang memberikan pertanyaan terkait dengan robustness tadi ya, Bu Michela, dan juga beberapa pertanyaan mendalam tentang indikator keuangan tertentu yang tadi sudah disampaikan. Kami persilahkan kepada selanjutnya yang terhormat Bapak Profesor Eduardus Tandelilin untuk memberikan pertanyaan. Monggo, Prof. Ted. Ya, terima kasih pimpinan sidang, ya Promovenda, ya yang saya hormati, ya selamat ya sudah ya tahap terakhir. Nah, ada beberapa pertanyaan ya yang akan saya sampaikan yang mungkin terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Salah satu tujuan penelitian Promovenda adalah ya menguji pengaruh kompetisi pasar terhadap kinerja lembaga keuangan mikro di Indonesia. Lalu kalau saya melihat ada 3 hipotesis ya untuk menjawab penelitian yang pertama. Ya, dan hipotesis itu berkaitan dengan pengukuran kinerja. Yang pertama ya betul-betul menggunakan kinerja profitabilitas. Ya, yang kedua kinerja efisiensi, lalu yang ketiga kinerja pembayaran kredit. Kenapa? Ya, efisiensi itu dianggap juga sebagai kinerja dan ya pembayaran kredit itu juga dianggap sebagai kinerja. Bisa dijelaskan ya logiknya? Baik, Prof. Baik, izinkan saya menjawab, Prof. Eduardus Tandelilin. Jadi penelitian saya itu menggunakan ketiga kinerja, yang mana ini mengadopsi dari penelitian Aceva et al. Dan Lee dalam disertasinya. Nah, kemudian penelitian saya tidak menyertakan variabel indikator sosial, yang mana hal ini tidak dipublish di dalam laporan keuangan BPR. Sehingga dalam menguji kedua aliran dari teori yang saya gunakan, yaitu SCP maupun kompetisi dan stabilitas, maka pengujian yang pertama mengenai kompetisi terhadap kinerja menggunakan indikator profitabilitas dengan tujuan bahwa
untuk menjawab dari berlakunya teori SCP maupun efficient structure di dalam indikator yang kedua, yaitu indikator efisiensi. Nah, namun merujuk kepada ASEVA tahun 2013 itu tadi, ditambahkan yaitu satu variabel pembayaran kredit. Sehingga akhirnya saya menggunakan ketiga variabel ini untuk menjawab hubungan kompetisi dan kinerja dalam teori struktur pasar. Demikian. Kalau dari hipotesis ini, menurut Promovenda, antara probabilitas dengan efisiensi itu berhubungan positif atau negatif? Dari hasil temuan saya, enggak, itu, saya tanya menurut hasilnya nanti menurut Promovenda. Ya, hasilnya itu dengan ekspektasi bisa berbeda ya. Jadi kira-kira menurut Promovenda antara efisiensi dengan kinerja itu berhubungan positif atau negatif? Hubungannya adalah positif, Prof. Karena semakin perusahaan itu mampu mengontrol biaya operasionalnya sehingga meningkatkan Jadi efisiensi. kalau begitu semakin kinerjanya makin baik, ya. Jadi ini kita lihat ya, kinerjanya makin baik, tapi pengukuran kinerja di sini bagaimana pengukuran kinerjanya? Semakin kinerjanya semakin baik, maka semakin efisien itu berarti efisien. Ukurannya apa? Ukurannya kinerja semakin efisien berarti ya profitnya makin baik ya, berarti positif ya. Tapi di sini dalam pengukuran efisiensinya apa ukurannya? Efisiensi menggunakan beban operasional dibagi dengan total beban operasional dibagi dengan rata-rata gross loan portfolio. Oke, ya berarti semakin besar beban operasional itu semakin efisien atau semakin tidak efisien? Semakin efisien, Prof. Ya, loh, semakin besar beban operasional semakin tidak efisien, Prof. Ya, kalau begitu kan, kalau saya melihat itu kan harusnya dia bersifat negatif ya, karena ukurannya itu, dari ukurannya. Baik, Prof. Iya kan? Sehingga saya mau mengkaitkan saja sebenarnya antara kalau kita bicara bahwa Anda mengatakan bahwa kompetisi semakin tinggi itu menyebabkan efisiensinya makin rendah. Ya, nah ini logikanya gimana? Kalau kompetisi makin tinggi itu karena setahu dalam teori kita selalu kita katakan bahwa kompetisi itu justru akan membuat perusahaan itu menjadi lebih efisien kan? Jadi antara hipotesis 1A dan 1B sama-sama itu positif, sama-sama negatif. Apakah tidak terbalik ya, yang satu positif, yang satu negatif? Iya, gitu, Prof. Jadi dari temuan saya itu kompetisi itu berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sementara kompetisi berpengaruh positif terhadap kinerja. Ya, maka dari situ karena memang perumusan hipotesisnya ini keliru gitu. Harusnya kompetisi berpengaruh positif terhadap kinerja. Jadi kompetisi yang semakin tinggi itu menyebabkan kinerjanya semakin baik gitu. Itu menurut saya gitu ya. Jadi dan hasilnya memang terbukti gitu kan. Tapi kan pengembangan hipotesis itu kan berdasarkan teori. Oke, saya kira itu yang saya kira. Lalu yang kedua yang ingin saya tanyakan, Anda menyinggung juga mengenai bahwa kompetisi itu bisa berpengaruh terhadap stabilitas keuangan, betul ya? Betul, Bro. Nah, kira-kira bisa dijelaskan kalau pada level
ya BPR ini bisa nggak mempengaruhi stabilitas keuangan? Bisa, Prof. Jadi kalau dari level BPR, kompetisi yang terjadi di pasar itu akan meningkatkan risiko dari BPR. Meskipun risiko yang dimaksud di sini adalah risiko dari bank BPR sebagai individu. Nah, yang terjadi jika yang merujuk kepada kestabilan industri keuangan, maka risiko itu bukan menjadi risiko yang sistemik jika jumlah aset yang dimiliki oleh bank itu kecil. Namun, jika jumlah aset yang dimiliki bank itu besar, maka ini bisa menjadi risiko yang sistemik, terutama pada daerah wilayah bank tersebut beroperasi. Begitu, Prof. Ya, kan BPR itu kan sangat ya, kalau saya katakan sangat terbatas ya area operasionalnya, betul nggak? Betul, Prof. Ya, jadi saya tidak tahu apakah satu BPR yang bangkrut ya itu akan begitu bisa mempengaruhi atau ya stabilitas keuangan. Itu yang sebenarnya kan kita lihat. Oke, saya kira itu, dan terakhir saya kira mungkin bisa saya sampaikan. Anda tidak melihat bahwa BPR itu mempunyai ya atau terpengaruh oleh adanya fintech menurut Promovenda. Anda melihat ada pengaruh nggak? Artinya berdampak negatif terhadap BPR nggak? Baik, Prof. Edwardus, saya coba menjawab. Jadi sejauh yang saya baca, jadi di dalam penelitian koordinata yang sudah saya sampaikan dalam menjawab pertanyaan Bapak Bowo Setiono PhD tadi, bahwa pada tahun 2018 itu kinerja dari BPR itu mengalami penurunan, yang mana hal ini dipengaruhi dengan adanya fintech. Sehingga di dalam penelitian itu disebutkan pada tahun tersebut fintech mensubstitusi dari keberadaan BPR melalui kelemahan-kelemahan yang dimiliki BPR, terutama dalam hal ini digitalisasi. Selain itu, substitusi ini dilakukan terutama dalam penelitian tersebut disebutkan dilakukan kepada BPR yang memiliki daerah operasi dengan perekonomian yang rendah, sehingga pada tahun tersebut BPR itu disubstitusi oleh fintech. Namun setelah tahun 2019 dan hingga akhirnya dikeluarkan skema roadmap BPR dan BPRS hingga 2025, di situ disebutkan ada berbagai skema dari pemerintah, yaitu diantaranya selain yang sudah saya sebutkan tadi, channeling maupun referral, dan yang kedua itu membentuk bank Apex, dan yang terakhir OJK ataupun pemerintah mendorong BPR itu untuk meningkatkan digitalisasinya, bahkan menyamai dari teknologi yang digunakan oleh fintech. Demikian, Bapak. Ya, saya kira yang disarankan digitalisasi itu hampir ya sulit dilakukan. Ya, dengan skala BPR yang sangat terbatas, ya itu yang memang didiskusikan. Tapi BPR sebenarnya bisa memanfaatkan fintech, dan ini yang sudah dilakukan oleh BPR. Ya, jadi penyaluran kredit BPR itu justru melalui fintech. Ya, jadi menggunakan marketplace-nya fintech. Ini yang sekarang ini hampir sebagian besar BPR itu sudah bekerja sama dengan fintech.
Sehingga penyaluran kredit mereka itu tidak terbatas lagi pada area lokasi yang dekat dengan kantornya. Saya kira ini yang kalau kita lihat dalam perkembangan usaha ini. Jadi dia tidak bisa head to head, maka dia ajak kerjasama. Ini juga lihat antara taksi. Kalau Anda lihat ya taksi ya Bluebird sekarang itu bisa survive karena dia kerjasama ya dengan Gokar dan sebagainya, itu kita bisa melihat di situ. Jadi dia mau tidak mau masuk ke dalam aja kerjasama. Nah mereka punya sesuatu yang unggul sehingga mereka kerjasama dan ternyata bisa survive. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Selamat sekali lagi ya Mbak Michelle, dan saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ted atas komentar, terutama pertanyaan utama terkait dengan pembangunan hipotesis ya, karena ini tipe penelitian hipotetikal didaktif, tentu berangkat dari teori, hipotesis, isu menjadi relevan, dan tadi terakhir Prof. Ted juga menitik beratkan kontribusi penelitian ini pada praktek ya, Bu Michelle Cempaka. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Edi Junarsin, MBA, PhD, untuk memberikan pertanyaan. Kepada Pak Edi, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Pimpinan Sidang. Saudara Promovendus, selamat sudah memasuki ujian terbuka. Mungkin ada beberapa pertanyaan untuk mengkonfirmasi temuan-temuan yang sudah dilakukan dalam penelitian ini. Sebenarnya beberapa pertanyaan tadi sudah ditanyakan sebelumnya oleh tim penguji juga gitu. Tapi mungkin saya akan memberi kesempatan kepada saudara Promovendus untuk mungkin mengutarakan gitu ya. Ini kan variabel pentingnya adalah level kompetisi, kemudian kinerja dan risiko kan kira-kira gitu ya, dan efisiensi lah gitu. Nah, di antara 3 hingga 4 variabel tersebut, mungkin saudara Promovendus bisa merangkum lah gitu ya, merangkum hasilnya dalam 1-2 menit gitu. Baik, jadi dalam menggunakan ketiga variabel, yang pertama itu saya menguji kompetisi menggunakan indikator learner index. Penggunaan learner index itu digunakan dengan tujuan karena learner index itu Langsung ke hasil saja mungkin. Baik. Langsung ke hasil, kaitan antara tingkat kompetisi dengan performance ya. Kemudian tingkat kompetisi dengan inefisiensi, tingkat kompetisi dengan risiko. Baik. Jadi hasil penelitian saya menghasilkan bahwa tingkat kompetisi berpengaruh positif terhadap ROA, margin, dan self-sufficiency. Kemudian dari hasil tersebut juga diperoleh bahwa tingkat kompetisi itu mempengaruhi efisiensi secara negatif tadi. Jadi kompetisi yang meningkat akan menurunkan efisiensi. Meskipun artinya diterjemahkan tingkat kompetisi itu akan berpengaruh positif terhadap kinerja efisiensi aware tadi. Nah, selain itu penggunaan rate of ratio dalam sebagai proksi dari kinerja pembayaran kredit, hasilnya menunjukkan hasil yang sama. Jadi kompetisi akan menurunkan kinerja pembayaran kredit. Jadi cara membacanya juga hampir sama, terbalik dengan yang efisiensi tadi. Nah, selain itu risiko diperoleh menghasilkan temuan yang akan menurunkan kinerja efisiensi dan kinerja profitabilitas. Selain itu juga dalam pengujian hipotesis kompetisi dan risiko, hasilnya adalah bahwa kompetisi akan meningkatkan risiko. Demikian, Bapak. Oh, oke. Nah, saudara Promovendus, saya kira itu ya, kebingungan beberapa implikasi dan interpretasi dan implikasi di atas itu terjadi karena penggunaan tanda ya. Karena learner index yang
yang Promovendus gunakan itu kan berarti makin tinggi learner index, berarti makin rendah tingkat kompetisinya. Ya nggak? Makin tinggi monopoly power, berarti makin rendahlah tingkat kompetisi kan. Nah, tadi beberapa hasil dari Promovendus sepertinya tidak terlalu akurat ya. Jadi hati-hati nanti dilihat lagi tuh. Karena kan harusnya itu ya, hasil yang ditampilkan Promovendus itu dalam penelitian ini, semakin tinggi tingkat kompetisi, semakin rendah kinerja ya, benar nggak? Betul. Ya kan ya? Dan semakin tinggi kompetisi, semakin tinggi juga tingkat inefisiensinya. Karena kan itu diukur dengan operating expenses kan? Betul. Ya nggak? Jadi mungkin kesimpulannya semakin tinggi kompetisi, semakin tinggi inefisiensi itu. Ya nggak? Kan itu ya, jadi hati-hati dalam ya kebingungan itu terjadi karena Promovendus tidak melakukan pembagian satu dibagi itu kan. Jadi learner index yang dimaksud posisinya kan terbalik ya. Jadi makin tinggi learner index, makin tinggi monopoly power, berarti makin rendahlah tingkat kompetisi kan. Iya kan, kira-kira kayak gitu ya. Jadi nanti diinterpretasi dengan hati-hati ya. Tapi mungkin yang ini ya, tadi menyambung mungkin beberapa itu ya dari pertanyaan juga dari tim promotor, juga dari Pak Ted ya, dari siapa juga tadi ya sebelumnya ya. Jadi apa implikasinya apa dengan temuan ini? Jadi kan ada itu ya, ada ketetapan dari OJK kan bahwa hingga 2022 modal inti BPR itu minimal 3 triliun. Kalau enggak harus di apa ya, konsolidasi lah dengan bank lain gitu. Nah, menurut Promovendus nih, hasil temuan ini sebenarnya ini enggak mendukung apa yang dilakukan oleh OJK saat ini enggak? Dengan mensyaratkan hingga akhir 2022 modal inti minimal 3 triliun ya untuk BPR, dan kalau tidak mencapai maka harus dikonsolidasi. Ya. Jadi saya coba menjawab Bapak Edi Junarsin, PSD. Jadi menurut saya temuan ini mendukung, yang mana hal ini menunjukkan bahwa keketatan dari kompetisi itu memberikan pengaruh negatif terhadap efisiensi maupun dua indikator kinerja lainnya, profitabilitas dan kinerja pembayaran kredit. Dengan demikian, maka ketika pemerintah menetapkan ketentuan 3 triliun itu untuk melakukan merger, sebenarnya kebijakan ini memaksa dari BPR itu untuk tidak tetap bertahan di dalam situasi yang kompetisi yang semakin ketat, sehingga opsinya dengan melakukan merger atau konsolidasi tadi. Dengan demikian, maka BPR yang kinerjanya buruk itu bisa tidak sampai kolaps. Demikian, Bapak. Oke. Ya, intinya itu ya, ternyata sesuai ya. Jadi temuannya Promovendus ini sebenarnya spektakuler juga nih. Karena kan seperti yang tadi Pak Ted bilang kan, harusnya hipotesisnya adalah itu ya, semakin tinggi tingkat kompetisi, maka harusnya kinerja semakin baik, kemudian tingkat efisiensi juga makin baik. Tapi temuan Promovendus ini ternyata terbalik semua ya, dengan akal sehat lah gitu, dengan common sense gitu ya. Nah, tapi ternyata ini sejalan dengan ini aturan yang ingin dilakukan oleh OJK gitu ya. Nggak tahu mungkin OJK mungkin itu ya terinspirasi oleh penelitiannya Promovendus atau gimana gitu, nggak tahu lah gitu ya. Tapi ternyata searah ya, tidak terlalu sejalan dengan akal sehat, tapi ternyata kenyataannya begitu gitu ya. Saya kira demikian Promovendus. Mungkin pesan saya cuma itu tadi, beberapa interpretasi hati-hati tuh ditulisnya tuh. Karena itu ya agak efisiensi atau inefisiensi ya kan. Karena Promovendus juga menggunakan ukuran WOR dengan OER-nya itu adalah operating expense ya. Operating expense ratio. Jadi makin tinggi angka itu makin tidak efisien dia kan.
Terima kasih Bu Pimpinan Sidang, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Edi Junarsin PhD atas catatan atau komentarnya, terutama terkait dengan aspek interpretasi dari hasil penelitian ya. Ini sangat penting Bu Michela Campaka, karena kesalahan interpretasi tentu akan menghasilkan pemaknaan berbeda dan konsekuensi tindakan yang berbeda gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Profesor Irwan Trinugroho, MSc PhD. Beliau adalah penguji eksternal dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas UNS. Kepada Prof. Irwan, kami persilakan. Terima kasih pimpinan sidang. Baik. Dan saya ucapkan selamat kepada Promofendus ya, sudah sampai pada tahap promosi atau ujian terbuka. Ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi ya. Jadi yang pertama, kalau lihat dari hasil temuannya ini, ya kan, ini mendukung perspektif competition stability atau competition fragility. Competition fragility, Bapak. Competition fragility ya. Ya. Oke. Ya, berarti kalau competition fragility bahwa kompetisi itu mendorong pada instability kan gitu. Ya kan? Clear dulu nih. Jadi harus clear dulu karena ada beberapa yang Ibu tulis di dalam disertasi terutama di konklusi dan mungkin saya lihat juga ada ya terutama di konklusi dan di pembahasan. Di situ Ibu tulis bahwa di situ malah supportnya adalah support competition stability, ya. Jadi ini harus clear dulu ya bahwa hasil temuan Ibu ini adalah mendukung perspektif yang competition fragility. Karena ini totally different ya. Dua hal yang ini competing hypothesis ya. Jadi kalau competition stability means bahwa competition itu bagus untuk stability kan gitu ya. Tapi kalau competition fragility means that competition itu nggak bagus untuk stability. Ya, kalau Ibu temukan bahwa learner index makin tinggi itu menyebabkan pada profitabilitas yang tinggi, artinya bahwa itu mendukung pada competition fragility, bukan competition stability. Karena apa? Karena bank yang profitnya stabil itu adalah mereka-mereka yang memiliki market power tinggi. Artinya marketnya adalah less kompetitif kan gitu, ya. Jadi harus hati-hati di situ. Ya nanti dicek lagi ya di dalam manuskripnya, ya. Karena saya tadi lihat di beberapa Ibu masih menuliskan bahwa ini support competition stability, ya. Jadi itu. Terus kemudian yang kedua, pertanyaan saya terkait dengan pengukuran competition. Jadi kalau kita bicara mengenai pengukuran dari competition, itu kan ada dua pendekatan Bu ya. Jadi yang pertama itu adalah pendekatan structural approach, ya. Yang kedua adalah non-structural approach. Yang structural approach itu kan basicnya itu mereka mengikuti tadi theoretical Ibu kan, menggunakan structure conduct performance. Jadi mengukurnya itu di level-level industri kan gitu, ya kan. Nah kalau yang non-structural approach itu mengukurnya adalah di level individual player di dalam industri itu kan gitu. Nah tetapi di dalam disertasi Ibu ini, ya kan, Ibu itu konsepnya menggunakan structural approach, menggunakan SCP, ya kan, structure conduct performance, ya, tetapi pengukuran kompetisinya malah menggunakan non-structural. Jadi kalau structural itu biasanya menggunakan namanya Herfindahl Index, kemudian concentration ratio atau entropy index dan seterusnya. Jadi mengukur agregat di level industrinya. Jadi seberapa terkonsentrasi marketnya kan gitu, ya industrinya sorry. Nah kalau non-structure itu mengukur di level playernya. Jadi seberapa playernya itu memiliki competitiveness kan gitu. Ya tadi Ibu gunakan Lerner Index, Panzarus dan seterusnya itu adalah non-structure. Nah, pertanyaan saya, kenapa Ibu menggunakan konsepnya adalah structural approach, tetapi pengukuran kompetisi menggunakan non-structural approach? Baik, saya berusaha menjawab Bapak Prof. Irwan Nugroho. Jadi pendekatan yang saya gunakan dalam meneliti hubungan kompetisi dan kinerja itu menggunakan pendekatan struktural atau struktur pasar, yang mana di dalam menggunakan pendekatan ini, maka di sini bisa menceritakan hubungan antara struktur dan perilaku perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Namun pendekatan menggunakan struktural itu tadi terbatas dalam hal mengukur daya saing dari berdasarkan konsentrasi industri. Penggunaan pengukuran non-struktural
atau menggunakan learner index ini tujuannya adalah karena disesuaikan dengan industri lembaga keuangan mikro yang mana masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri sehingga segmentasinya akan berbeda-beda. Nah, dengan dasar karakteristik yang spesifik ini tadi, maka learner index dianggap lebih sesuai dalam mengukur konsep struktural itu tadi. Demikian, Bapak. Ya, kalau seperti itu seharusnya ya yang digunakan sebagai pendekatan bukan merupakan industrial organization theory, tetapi adalah new empirical industrial organization. Jadi kalau kita dulu belajar mengenai teori industri ya, organisasi industri, ya kan. Jadi SCP itu kemudian kan di challenge dengan teman-teman yang menggunakan new empirical industrial organization, dan kemudian muncullah yang non structural approach itu. Jadi menurut saya bisa lah cerita dulu mengenai SCP, baru kemudian setelah itu cerita yang non structural. Gitu. Jadi biar pas antara theoretical framework yang digunakan dengan pengukurannya. Itu pertanyaan kedua. Kemudian yang pertanyaan ketiganya, ya. Kalau tadi Ibu mengatakan bahwa riset ini mendukung pada competition fragility, maka apakah kemudian implikasinya Ibu mendukung bahwa harus ada konsolidasi di sektor jasa keuangan, utamanya adalah di pasar kredit mikro? Baik, saya coba menjawab. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa penelitian ini adalah akhirnya menghasilkan temuan dari teori kompetisi dan kerentanan, maka artinya bahwa adanya lingkungan yang kompetitif itu akan mengurangi intensi untuk screening terhadap peminjam, sehingga akan meningkatkan pengambilan risiko yang berlebih, sehingga efeknya akan mengarah kepada kerentanan. Nah, terkait dengan temuan saya bahwa kompetisi itu memberikan efek akan meningkatkan risiko. Nah, jika melihat dari perkembangan pasar mikro yang terjadi sekarang, di mana fintech maupun digitalisasi perbankan itu menjadi urgensi, maka kompetisi ini akan memberikan keinginan bagi bank itu untuk meningkatkan penyaluran kreditnya. Namun, keterbatasan dari BPR ketika persaingan semakin ketat, penyaluran kreditnya ini tidak diimbangi dengan peningkatan dana pihak ketiga. Sehingga lama-kelamaan dana pihak ketiga ini yang tidak meningkat, namun kredit bermasalah itu meningkat, akan mengurangi cadangan dari penyisihan kerugian kredit yang sudah dilakukan, sehingga lama-kelamaan akan mengarah kepada kerentanan. Jadi sejalan dengan teori kompetisi dan kerentanan, maka upaya untuk melakukan kolaborasi seperti yang sudah dijelaskan oleh roadmap pemerintah tadi melalui channeling salah satunya, maka hal ini inline. Demikian, Bapak. Oke, ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir saya, kalau Ibu lihat cermati di dalam deskriptif statistiknya ya, rata-rata on average ya, learner index dari BPR yang di risetnya Ibu yang Ibu gunakan sebagai sampel itu adalah di angka 0,28, ya kan? Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat beberapa riset sebelumnya yang menggunakan objeknya adalah bank umum, bank komersial di Indonesia, itu saya lihat rata-rata di angka 0,4 sampai 0,48 lah, kira-kira di angka itu. Nah, melihat konfigurasi itu, Bu, ya, Ibu melihat secara konfigurasi dari angka learner index-nya itu, ya, perbandingan antara BPR dengan bank umum, apa yang Ibu pikirkan dari situ? Baik. Terutama berkaitan dengan sustainability dari bisnis ini, gitu, dari BPR ini. Coba, silakan. Menurut saya,
jika melihat learner index itu tadi, hasil temuan dari penelitian saya adalah sebesar 0,28 atau 0,289. Nah, jumlah ini menunjukkan bahwa pasar itu adalah pasar yang kompetitif. Nah, terkait dengan sustainability BPR, maka dalam kondisi pasar yang kompetitif ini tadi, seharusnya BPR itu tetap menjaga keseimbangan antara likuiditas dan penyaluran kreditnya, sehingga BPR itu tetap dapat bertumbuh. Nah, selain itu, jika dikaitkan dengan penelitian sebelumnya yang menghasilkan nilai learner index yang tinggi, ada kemungkinan jika penelitian tersebut dilakukan di dalam konteks lembaga keuangan mikro, mungkin penggunaan dari input price-nya itu menggunakan 3 input price. Di dalam penelitian saya itu menggunakan 2 input price, yaitu harga dana dan harga tenaga kerja dan modal fisik. Dengan demikian, hal ini bisa menjadikan nilai learner index itu menjadi berbeda dengan sebelumnya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Baik, terima kasih Prof. Irwan dari FEB Universitas 11 Maret. Pertanyaan sangat fundamental juga, saya kira mirip dengan beberapa penanya sebelumnya ya, terkait dengan pengukuran, theoretical discussion, dan lainnya. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Profesor Marwan Asri, MBA PhD, untuk memberikan komentar dan pertanyaan. Monggo kepada Prof. Marwan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Selamat sore, Saudara Michelia Campaka, Promovenda pada ujian sore hari ini. Sudah banyak pertanyaan yang diajukan, itu kalau saya yang ditanyai sebanyak itu sudah mulai pusing. Ya, tapi nampaknya Saudara masih segar. Saya hanya punya satu pertanyaan, tapi mungkin 1A, 1B. Iya. Dan sederhana saja. Yang pertama, saya masih terngiang-ngiang pada pertanyaan yang sangat mendasar dari Pak Dr. Wayan Mukalantara. Kenapa sih saudara memilih BPR? Ya, lalu saya coba ingat kembali you punya intisari, lalu saya buat benar. Saudara katakan bahwa di penelitian struktur pasar di perbankan itu sudah banyak dilakukan. Cuma belum banyak dilakukan di pasar muda, pasar keuangan mikro. Tapi saudara tidak sebut-sebut itu. Saudara mengatakan bahwa penelitian ini menguji BPR karena ini itu. Lalu saya lihat lagi, lalu ternyata saudara tulis begini, BPR dipilih sebagai representasi lembaga keuangan mikro bentuk formal dengan mempertimbangkan titik 2 atau titik koma malah di dalam intisari. Saya tidak tahu gunanya titik koma di situ. Tingkat bunga, mempertimbangkan tingkat bunga. Lalu aksesibilitas tadi disebut di waktu menjawab Pak Wayan sudah menyebut. Kemudian saudara waktu menjawab Pak Wayan itu sudah mengatakan database pelaporan keuangan. Saudara katakan sudah terstandar dan sebagainya dan sebagainya. Nah, untuk melengkapi pertanyaan itu, kenapa kok tingkat bunga itu masuk ke dalam pertimbangan itu, apa maksudnya? Ya. Jadi pertimbangan saya adalah bahwa tingkat bunga BPR itu jika dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro lainnya itu masih lebih rendah, terutama jika dibandingkan dengan rentenir. Nah, namun memang jika dibandingkan dengan bank umum, tingkat bunga BPR itu lebih tinggi. Nah, selain faktor tingkat bunga juga faktor dari resiko atau manajemen resiko. Sebentar, tingkat bunga dulu. Terus kalau lebih rendah, terus kenapa kok dipilih?
Saya pilih si A karena rambutnya lebih hitam, karena saya suka yang warna hitam. Yang warna putih rambutnya nggak saya pilih. Ada alasannya kenapa kok tingkat bunga lebih rendah lalu saudara pilih? Atau kalau dia tingkat bunganya lebih tinggi lalu saudara pilih? Apa alasannya? Kenapa kok kalau aksesibilitas masuk akal lah. Database-nya lebih mudah difahami, standardized dan tingkat bunga kenapa dia menjadi faktor sehingga dia dipilih untuk diteliti. Padahal dia tidak lebih rendah, tidak selalu lebih rendah karena dia lebih tinggi dibandingkan dengan apa tadi? Dan juga dia tidak selalu lebih tinggi karena dia lebih rendah dibandingkan dengan apa. Lalu kenapa kok tingkat bunga kenapa dia menjadikan salah satu faktor penentu dia dipilih? Iya, sebetulnya ini melengkapi dari cerita yang berikutnya, Bapak. Jadi tingkat bunga yang rendah ini mengakibatkan daya tarik dari BPR itu lebih menarik dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro lainnya, di mana meskipun BPR itu menetapkan kolateral atau jaminan itu daya tarik bagi nasabah, bukan daya tarik bagi Anda untuk menjadikannya objek penelitian atau subjek penelitian. Yang ditanyakan Pak Wayan itu adalah apa yang menjadi daya tarik sehingga Anda tertarik, bukan nasabah. Anda tertarik untuk meneliti. Karena dengan saudara katakan karena tingkat bunga. Saya tertarik meneliti karena tingkat bunga. Kenapa? Dengan tingkat bunga yang rendah itu tadi, BPR itu memiliki kelebihan dibandingkan dengan bank lainnya, yaitu dalam hal pengawasan atau monitoring pembayaran kreditnya. Jadi menurut saya di sisi lain tingkat bunganya itu rendah, namun di sisi lain BPR itu melakukan pengawasan terhadap pembayaran kreditnya. Lalu menarik untuk diteliti. Iya. Kok bisa? Apa hubungannya? Lebih baik itu dibuang aja lah. Baik, Bapak. Ya, itu nggak nyambung itu alasan itu. Karena kita meneliti sesuatu itu harus ada alasannya, ada alasan yang berkaitan dengan minat saya meneliti itu. Kalau tingkat bunganya bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi, itu 1A. Kemudian 1B, ya, atau yang nomor 2 lah. Ya. Saudara katakan bahwa penelitian ini berusaha menguji sebuah teori yang disebut dengan SCP, ya, SCP, Structure Conduct Performance, atau teori alternatifnya. Itu di kalimat kedua loh, paling mula-mula dibaca orang loh. Saudara itu mau meneliti teori A atau teori B. Saudara itu mau menguji teori A atau teori alternatifnya A. Yang mana yang mau saudara uji? Sebetulnya dengan sejalan dengan temuan saya bahwa penelitian saya itu menghasilkan dukungan terhadap SCP. Tidak. Ini sebelum dilakukan penelitian, ya, berusaha. Kata berusaha itu juga nggak pas. Ya. Saudara itu akan menguji apa? Menguji teori A atau alternatif teori A? SCP atau alternatifnya tadi yang dari Shepard, yang teorinya Shepard itu. Iya. Yang mana? Yang mau saudara uji itu yang mana? Menguji SCP dan teori alternatifnya, Bapak. Oh, dan teori alternatifnya. Ya. Bukankah kalau sudah teruji SCP-nya sudah teruji, otomatis sudah membelakangi teori yang satunya? Baik. Jika apakah perlu saudara uji lagi? Jadi teori alternatif, teori A
Lalu ada teori, ada di dalam kalimat saudara mengatakan menentangnya. Ya, ada teori yang menentangnya, artinya bertentangan dong. Kalau ini ke kiri, ini ke kanan. Saudara membuktikan bahwa yang ke kiri itu benar, otomatis yang ke kanan itu salah. Atau sebaliknya, kalau saudara membuktikan bahwa yang ke kiri itu salah, berarti yang ke kanan yang benar. Kalau itu memang bertentangan keduanya. Coba saudara baca antara SCP dengan teorinya Shepard itu, yaitu relatif market power kalau nggak salah, relatif market powernya Shepard dengan SCP-nya yang dibicarakan ini. Nah, saudara itu sebenarnya yang saudara uji itulah SCP. Iya kan? Iya. Jadi saya kira harus ditegaskan itu, bahwa saudari itu menguji SCP ini. Karena kesimpulan yang saudara tuliskan itu berkaitan dengan SCP. Ya, kurang lebih. Ya, tinggal dibuang aja itu teori alternatifnya itu supaya tegas. Ya, supaya tegas. Nah, kemudian boleh satu lagi, Bu Ketua? Boleh, Prof. Moran, silakan. Ya, satu lagi ya. Ada kalimat yang juga cukup mengganggu. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berbeda dalam studi kompetisi risiko. Maksudnya kontribusi berbeda itu apa sih? Berbeda dengan siapa? Berbeda dalam hal apa? Di mana perbedaannya? Jadi perbedaannya adalah dalam segi Nggak, berbeda dengan apa dulu? Saya berbeda dengan Pak Iwan, dia pakai jenggot, saya tidak. Itu jelas perbedaan kita di situ. Persamaannya rambutnya sama-sama putih. Jadi ini kontribusi berbeda, itu berbeda dengan kontribusi siapa, penelitian siapa, apa ini maksud berbeda di situ? Jadi berdasarkan penelitian saya, jadi jika di dalam konteks negara berkembang dan negara maju maupun dalam konteks perbankan umum maupun perbankan mikro, maka penelitian ini memberikan perbedaan dalam hal tersebut. Sehingga teori-teori yang menghasilkan temuan bahwa di negara maju itu hubungan kompetisi itu positif atau hubungan kompetisi itu negatif terhadap kinerja itu disebutkan sebagai tidak konsisten karena konteks negara, yang mana konteks negara itu tadi dipengaruhi salah satunya oleh regulasinya, sehingga jangan dulu lari kemana-mana, jelaskan aja ini berbeda, kontribusi berbeda itu berbeda dalam hal apa dulu, atau berbeda dalam hal apa, atau dalam konteks apa, atau dengan penelitian siapa? Baik Bapak, jadi berbedanya itu dalam hal konteksnya Bapak. Konteksnya. Ya, jadi di dalam penelitian saya itu menekankan pengujian di dalam konteks mikro, yang mana perbedaan konteks ini tadi dipengaruhi oleh regulasinya, dan kondisi yang konteks yang berbeda ini yang ditentukan oleh regulasi itu menghasilkan temuan yang berbeda saja juga. Jadi contohnya dalam penelitian Tan Floros 2014 itu maupun Tan 2016 disebutkan bahwa risiko itu memiliki pengaruh tidak jelas terhadap kinerja. Nah, di dalam penelitian saya diperoleh hasil yang sebaliknya. Nah, hal ini bisa menjelaskan bahwa perbedaan konteks dari bentuk lembaga keuangan itu menghasilkan temuan yang berbeda. Baik. Demikian, Bapak. Baik,
Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marwan, Prof. Marwan atas pertanyaannya. Saya kira tadi diawali dengan bertanya sudah 1 jam lebih, mau tanyanya ringan-ringan Pak Marwan. Ternyata pertanyaan sangat fundamental, detail, yaitu tentang esensi dari sebuah riset itu dilakukan Bu Misyala Cempaka. The needs for doing research. Jadi kalau the essence of doing research ini tidak clear, tidak tegas, maka nanti the biggest problemnya adalah dalam memberikan kontribusi ya. Gitu, yang tadi juga sudah sangat diadres oleh Prof. Marwan. Terima kasih. Bu Michelle, baik-baik saja? Bisa dilanjut untuk penguji terakhir ya, Bu Michelle? Iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Agus Setiawan, M.Soc Science PhD, untuk memberikan pertanyaan. Monggo Pak Iwan. Baik, terima kasih Prof. Nurul, pimpinan sidang, Saudara Promovendus Miselia Cempaka, selamat dulu, Anda sudah sampai ke tahapan ujian terbuka ini. Ya. Saya ingin melanjutkan beberapa yang tadi juga sudah disampaikan oleh penguji sebelumnya. Disertasi Anda berjudul Struktur Pasar, Risiko, dan Kinerja. Studi empiris pada sektor lembaga keuangan mikro. Ya. Saya ingin menekankan pada lembaga keuangan mikronya. Ya. Di disertasi Anda juga menyebutkan bahwa lembaga keuangan mikro itu sendiri ada 3 macam. Yang non-formal, yang semi-formal, dan yang formal. Ya. Yang non-formal itu Anda pinjam ke teman, keluarga, termasuk ke rentenir dan sebagainya. Sedangkan yang semi formal itu ada badan keuangan desa, ya, koperasi, ya. Yang formal itu ada lembaga bank komersial pada level unit seperti BRI, ada BPR dan ada Pegadaian. Nah, tadi Pak Marwan juga sudah menanyakan mengapa BPR. Karena kalau BPR itu sebenarnya bukan semata-mata atau mengadres lembaga keuangan mikro itu sendiri. BPR lebih tepat untuk menggantikan tadi yang dari depan juga Anda sudah sampaikan, dia merupakan persamaan dari rural bank kalau itu di luar negeri. Satu-satunya lembaga perbankan di rural area, ya, di kabupaten kota atau paling gede itu di level provinsi begitu ya, yang mempunyai laporan keuangan yang terstandardisir dan ada database-nya. Kurang lebih itu yang tadi Anda jawab. Ya, nampaknya pada sektor lembaga keuangan mikro itu sendiri akan lebih tepat, langsung saja itu merupakan pengganti dari rural bank, sehingga langsung mengadres ke BPR. Menurut Anda gimana? Izinkan saya mencoba menjawab, Bapak Agus Setiawan, M.Soc PhD. Jadi penelitian saya itu menggunakan definisi lembaga keuangan mikro itu adalah karena berdasarkan dari temuan-temuan penelitian yang saya rujuk. Jadi sebagian besar penelitian mengenai lembaga keuangan mikro itu memiliki variasi temuan sesuai dengan karakteristiknya. Nah, terkait dengan regulasi di Indonesia itu mendefinisikan lembaga keuangan mikro itu atau industri keuangan non-bank itu secara sendiri. Sedangkan hal ini menjadi berbeda definisinya dengan literatur microfinance yang menjadi rujukan penelitian keuangan mikro. Nah, selain lembaga keuangan mikro itu masuk dalam kategori industri keuangan non-bank, kebingungan selanjutnya mengenai definisi adalah bahwa BPR sendiri masuk dalam kategori bank. Nah, sedangkan dalam literatur
perbankan mikro itu termasuk di dalamnya adalah unit dari bank seperti contohnya BRI tadi. Nah, terkait dengan perbedaan penggolongan definisi di lembaga keuangan mikro, rural bank maupun lembaga keuangan mikro lainnya, maka dari awal saya menceritakannya adalah lembaga keuangan mikro yang diproksi dengan BPR. Nah, terkait dengan rural bank tadi, maka kriteria rural bank itu hanya berhenti sampai di definisinya saja jika terkait dengan istilah BPR. Jadi tidak masuk di dalam kategori regulasi sesuai regulasi dari pemerintah bahwa BPR itu termasuk dalam kategori bank. Jadi demikian Bapak. Jadi ada perbedaan kategori yang menyebabkan akhirnya saya harus menjelaskan satu persatu. Oke, itu alasannya. Baik. Yang kedua, di tesis, di disertasi Anda, khususnya yang ada di, ini abstraksi atau di mana ya, bahwa pengawasan pemerintah itu menjaga sustainabilitas BPR dalam bersaing dengan bank umum. Nah, ini seolah tanpa adanya pengawasan pemerintah, BPR tidak bisa bersaing dengan bank umum. Ini tolong dijelaskan. Oke. Baik, jadi dari pertanyaan saya itu maksudnya adalah bahwa pengawasan pemerintah melalui peraturan mengenai ketentuan modal dan ketentuan manajemen risiko memberikan batasan bagi BPR itu agar dapat berkompetisi di wilayahnya sendiri. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka seperti kasus tahun 2018 masuknya fintech tadi, ketika persaingan itu semakin ketat, maka dengan pengawasan dari pemerintah, BPR itu tetap dapat menjaga keberlangsungan hidupnya dalam bersaing dengan bank umum. Begitu, Bapak. Begitu ya, jadi perlu pengawasan ketat berupa aturan dan sebagainya untuk menjaga bahwa BPR itu bisa menjalankan bisnisnya sehingga dia sustain di masa depan gitu ya. Tanpa itu malah kemungkinan BPR akan apa istilahnya tidak bisa dibiarkan begitu saja sehingga dia tidak bisa bersaing dengan bank umum lainnya. Mungkin yang ketiga dari saya, setelah Anda melakukan penelitian ini, ya, implikasi penelitian Anda ini, misalnya saya orang awam, kalau saya bertanya kepada Anda, selaku nasabah BPR misalnya, saya nasabah yang ingin pinjam dari BPR atau saya punya uang yang ingin saya simpan di BPR, ya. Kira-kira apa rekomendasi Anda dari hasil penelitian Anda ini? Apakah sebaiknya memang simpannya di BPR atau pada milih bank umum yang unit tadi atau lembaga keuangannya yang lain, keuangan mikro yang lain? Gimana? Jadi selain yang saya sebutkan bahwa BPR itu memiliki tingkat bunga yang rendah, kelebihan BPR itu adalah kelokalannya. Sehingga dengan batasan wilayah operasi, BPR itu lebih memahami kelokalan dari daerah operasinya. Sehingga sebagai nasabah yang ingin melakukan atau melakukan layanan terhadap BPR, layanan keuangan terhadap BPR, maka nasabah itu perlu mempertimbangkan kelebihan tersebut. Jadi BPR itu mampu menjaga komunitasnya terkait dengan kelokalan dari daerah tersebut.
yang berkaitan dengan tadi struktur pasar, risiko ataupun kinerja BPR tidak berpengaruh terhadap nasabah ya, hanyalah BPR tetap menjaga komunitas yang ada di sekitarnya itu saja. Iya, Bapak. Jadi maksud saya dengan adanya kompetisi yang semakin ketat, maka daya tarik dari BPR itu akan tetap menjaga nasabah itu melakukan pinjaman maupun simpanan di BPR. Dalam kasus di BPR di Lampung yang BPR EK, di situ disebutkan bahwa jumlah asetnya itu yang paling besar. Jadi dari nilai min itu total aset yang terbesar itu salah satunya adalah BPR di Lampung tersebut. Nah, di situ dijelaskan bahwa BPR EK mampu menyeimbangkan antara simpanan, layanan simpanan, dan kredit dari banknya. Dengan demikian, selain mendanai atau melakukan pembiayaan kredit, nasabah masih tetap tertarik untuk melakukan simpanan di bank tersebut. Nah, pertimbangannya adalah karena BPR tersebut memberikan berbagai opsi atau alternatif simpanan yang mungkin tidak dilakukan oleh BPR yang lain. Demikian, Bapak. Oke, baik. Saya pikir cukup 3 pertanyaan dari saya. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Terima kasih, Prof. Nurul. Baik, terima kasih Bapak Agus Setiawan M.Soc PhD atas pertanyaannya. Cukup fundamental kaitannya dengan setting ya, Bu Michelle Cempaka, Lembaga Keuangan Mikro dan BPR, dan tadi juga menanyakan terkait dengan kontribusi practical implication atau implikasi praktik dari temuan Bu Michelle Cempaka. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, memasuki sesi terakhir, mohon izin saya sebagai Ketua Sidang, Bu Michelle Cempaka juga akan mengajukan satu pertanyaan utama nih Bu Michelle. Masih bisa ya Bu Michelle ya? 1 menit saja. Baik. Bu Michelle ini mengapresiasi disertasi yang telah disusun sekian purnama ya, 6 tahun lebih tampaknya. Jika Ibu diminta promotor dan kopromotor untuk melakukan penelitian kembali, apa yang akan Ibu perbaiki dari apa yang sudah Ibu lakukan selama sekian purnama ini dan kenapa? Monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Prof. Nurul Indarti. Jadi saya akan berusaha menjawab. Jadi penelitian saya ini memiliki kekurangan sebagaimana yang sudah dibahas dengan Prof. Irwan Trinugroho tadi dalam hal pengukuran kompetisi, di mana selain pengukuran menggunakan learner index, juga penelitian ini perlu diperkuat dengan pengukuran secara industri. Jika learner index itu mengukur spesifik dari individu, maka perlu tambahan dari pengukuran dari industri, kompetisi industri. Nah, selain itu penelitian saya juga memiliki kelemahan, yaitu kelemahannya itu dalam hal memasukkan pesaing lain selain hanya antar BPR saja. Karena untuk yang saya sebutkan tadi sesuai definisi, BPR itu masuk dalam kategori bank dan tidak disebutkan di dalam pemerintahan bahwa ada kategori yang di dalam kategori bank ini adalah bank mikro. Sehingga jika disebut bahwa pasar keuangan mikro yang disasar oleh bank umum itu juga menyasar pasar yang sama dengan BPR, maka penelitian ini seharusnya menggunakan pesaing-pesaing yaitu bank umum tersebut, sehingga dapat mencerminkan setidaknya persaingan dari perbankan mikro formal. Demikian.
Baik, terima kasih Bu Michela. Kalau saya menangkap kok jadi banyak kelemahannya ya Bu. Padahal kan hasilnya sudah baik ya kalau sudah di tahapan ini. Jadi mungkin cara membahasakannya harus lebih confidence Bu Michela. Sehingga usulan penelitian yang akan datang itu berangkat dari keterbatasan, sebenarnya bukan kelemahan penelitian ya, tapi yang mungkin Ibu temukan bukan bagian dari desain penelitian, sehingga bisa menjadi alasan untuk penelitian yang akan datang. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sesi tanya jawab dengan Bapak Ibu penguji telah berakhir. Untuk memberikan waktu bagi tim penguji dalam menentukan hasil ujian. Dengan ini ujian terbuka dinyatakan ditunda. Tim penguji keluar dari forum ujian terbuka untuk melakukan yudisium. Kami mohon kepada tim penguji untuk memasuki forum yudisium pada ruang breakout room. Ketua tim penguji membuka kembali ujian terbuka program doktor. Bapak Ibu yang saya hormati, para hadirin sekalian, kami akan membuka kembali, akan mengumumkan hasil ujian terbuka kali ini. Saudara Promovendus Michela Campaka, setelah tim penguji mempertimbangkan hasil ujian saudara dengan mempertimbangkan aspek risiko, struktur, pasar, kompetisi dan kinerja saudara, gitu ya. Maka dengan ini saudara dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan. Selamat, Ibu Michela Campaka. Ketua tim penguji atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada menyerahkan hasil yudisium dan ijazah kepada doktor baru. Penyerahan ijazah virtual dilakukan dengan menampilkan ijazah versi virtual. Saudara Michela Campaka, atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada, kami serahkan ijazah kepada saudara Dr. Michelia Campaka. Selamat kepada Bu Dokter baru. Terima kasih, Prof. Promotor menyampaikan pesan-pesan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, saya sapa beberapa tamu undangan. Yang pertama, Bapak Abdul Gofar, SE, MSc, DPA, AK, Dekan FE Universitas Brawijaya. Bapak Ainur Rafiq, SE, MM, PhD, sebagai WD1 FEB UB. Dr. Aulia Fuad Rahman, SE, MSc, AK, sebagai WD3 FEB UB. Kemudian Dr. Nanang Suryati sebagai Ketua Departemen Manajemen FEB UB. Bapak Radityo Putro Hendrito, SEMM, PhD, sebagai Sekretaris Departemen Manajemen FEB UB. Oke, selanjutnya kami ucapkan, pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Dr. Michelia Campaka. Selamat. Dan selamat juga saya ucapkan untuk keluarga. Di sini ada ayah, Profesor Dr. Insinyur Ika Rohjatun, ada ibu, Insinyur Siti Hamidah, suami Muhammad Nur Hidayat, STMM, anak Davin Alternantera Hidayat, Diamond Alternifoli Hidayat. Selamat. Kemudian saya ucapkan juga selamat kepada lembaga pengirim, yaitu FEB Universitas Brawijaya. Selamat. Selamat juga kepada program studi Doktor Ilmu Manajemen FEB UGM. Pak Dekan, ini kami kembalikan Bu Dr. Michelia ya pada FEB UG. Mohon diterima dengan baik untuk mengabdi di lembaga Bapak. Dr. Michelia, Anda sudah mencapai milestone penting dalam kehidupan Anda, yaitu milestone akademik dengan pencapaian doktor ini.
Tapi gelar doktor bukan menjadi the end of the story of Michelia, tapi the start of new life of Michelia ya, Dr. Michelia. Nah, khususnya untuk academic life-nya. Nah, meskipun mungkin Anda sudah mulai sebelumnya ya, selama perkuliahan Anda sudah mulai membaca artikel dan seterusnya itu. Nah, ini mudah-mudahan menjadi bekal Anda untuk menuju kehidupan baru Anda, khususnya kehidupan akademik Anda. Nah, Anda sudah menempuh masa kuliah selama kurang lebih 7 tahun kurang ya, 6 tahun sekian ini. Saya kira sudah cukup lama, sudah cukup banyak artikel, apalagi bahan-bahan yang Anda baca, software yang Anda run, data yang Anda olah. Ini mudah-mudahan ini menjadi bekal Anda untuk mengarungi kehidupan akademik selanjutnya. Nah, saya berpesan bahwa khususnya aktivitas riset dan publikasi tetap dijaga, bahkan ditingkatkan setelah Anda lulus. Karena Anda sudah tadi selama kurang lebih 6 tahun menyiapkan Anda untuk karir akademik Anda. Nah, tentunya waktu dan energi Anda sangat terbatas. Padahal setelah lulus biasanya Anda banyak sekali kegiatan lain ya, pengajaran, pengabdian, kehidupan personal. Nah, semuanya berkompetisi dengan kegiatan riset dan publikasi, memperebutkan waktu dan tenaga Anda yang terbatas. Nah, Anda ini harus hati-hati, harus pandai-pandai untuk mengatur waktu Anda. Karena keinginan manusia tidak terbatas, sumber dayanya terbatas. Nah, karena itu kita belajar ilmu ekonomi. Karena ilmu ekonomi adalah definisinya katanya ya, salah satu definisinya adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi nanti Anda harus pintar-pintar mengatur waktu dan energi Anda. Kemudian selain itu saya berpesan agar Anda menjaga nama alma mater, menjaga silaturahmi tetap dijaga, keep in touch. Kita akan senang ya kalau Bu Michelle masih kontak-kontakan dengan kita, terutama untuk publikasinya ya. Disertasinya kalau bisa jangan hanya ditumpuk di rak buku atau di meja, tapi dipublikasikan, karena sayang kalau tidak dipublikasikan. Kemudian saya pribadi dan mewakili program studi doktor ilmu manajemen FEB UGM, mohon maaf jika ada kesalahan kurang-kurang dari kita. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada tim promotor, kepada Pak Wayan, Pak Bowo, tim penilai, Pak Ted, Pak Edi Jun, Pak Irwan, tim penguji, Pak Marwan dan Pak Gustiawan, dan juga pimpinan sidang. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan selamat pada Dr. Michelia Campaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Tim Penguji menutup ujian terbuka program doktor. Terima kasih Prof. Mamduh yang sudah memberikan pesan kepada dokter baru kita, Dr. Michelia Campaka. Sebelum ditutup, izinkan kami juga mengaturkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, ada Pak Dekan, Pak Abdul Ghaffar, SE, MSc, DBA, kemudian Bapak Wakil Dekan 1, FEB UB, Bapak Ainur Rafiq, PhD, Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Aulia Fuad Rahman, SE, MSc, Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen, serta Bapak Ibu semua yang hadir di acara hari ini. Sebelum ujian terbuka ini ditutup, dengan ini diberitahukan bahwa Saudara Michelia Campaka adalah doktor ke 5.463 yang lulus di Universitas Gadjah Mada dan yang ke 315 yang lulus ujian di FEB UGM. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, dengan ini ujian terbuka dinyatakan ditutup. Tim penguji dipersilakan memberikan ucapan selamat kepada doktor baru dengan dimulai oleh Ketua Sidang.
kepada Profesor Nurul Indarti, Civil Economic Merge PhD. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih. Selamat Ibu Dr. Miselia Campaka. Saya terlibat di proses penerimaan Ibu ya di 2015 berinteraksi di 1-2 mata kuliah. Berbahagia sekali bisa menyaksikan dan menjadi bagian dari tim pengujian terbuka kali ini menghantarkan Dr. Miselia Campaka. Semoga gelarnya menjadikan Ibu Dr. Miselia Campaka lebih sukses, mendapatkan ilmu yang lebih barokah dan semakin semangat dalam menebarkan manfaat. Silaturahmi tetap terjaga dengan FEB UGM terutama. Jangan lupa berkontribusi dengan kerjasama yang baik antar lembaga. Sukses untuk keluarga Ibu. Tentu ini bukan perjalanan yang singkat ya, 6 tahun 11 bulan. Sekali lagi selamat kepada keluarga juga dan ditunggu Miselia Campaka yang baru dari Universitas Brawijaya. Ini kebetulan promotornya adalah Prof. Mamduh, Bapak Ibu semua. Beliau adalah Ketua Program Studi S3 Ilmu Manajemen FEB UGM. Sekali lagi selamat, mohon maaf Bu Michelle, Dr. Miselia Campaka jika ada hal yang tidak berkenan dengan saya selama kita berinteraksi. Sukses untuk Ibu. Monggo saya kembalikan ke pewarah Mbak Riana. Terima kasih. Selanjutnya kepada Profesor Mamduh Mahmada Hanafi MBA PhD. Selain sebagai promotor, beliau adalah Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen FEB UGM. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, selamat pada Dr. Miselia Campaka. Selamat, mudah-mudahan bermanfaat ilmu dan gelarnya. Atas nama pribadi dan sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen FEB UGM, kami mengucapkan terima kasih pada Ibu Michelle dan lembaga FEB UB, dan mudah-mudahan kerjasamanya akan terus berlanjut. Saya kira dari saya cukup. Itu terima kasih sekali lagi. Selamat dan mohon maaf kalau ada kurang-kurang dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Iwayan Nukalantara MSI PhD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Michelle. Selamat ya itu karena seperti Bu Nurul tadi menyampaikan ya. Anda sudah pernah berinteraksi dengan saya di kelas itu mungkin beberapa tahun yang lalu ya. Tapi ya, sebuah perjalanan ya akhirnya ada akhirnya juga, ya, ada ujungnya juga. Jadi kami mengapresiasi upaya kerasnya selama ini dan kami ucapkan selamat ya kepada Bu Michelle, juga kepada keluarga dan keluarga besar di UB Universitas Brawijaya. Ya, tentu saja ini menjadi awal dari langkah berikutnya ya, mudah-mudahan saja lancar, tetap sehat, semangat ya, diberi kesuksesan. Terima kasih, dari saya cukup. Selanjutnya kepada Bapak Bowo Setiono MKom PhD, kami persilakan. Terima kasih Mbak Riana. Yang saya hormati Bapak Prof. Ika Rohyatun dan Bu Siti Hamidah dan keluarga besar. Saya kira di sini ada juga suami tercinta Bapak Muhammad Nur Hidayat ya. Kemudian ada Pak Dekan, Pak Wakil Dekan 1, Ketua Departemen FEB UB, kemudian kolega-kolega semua. Khususon Dr. Miselia Campaka. Ini kami saya secara pribadi mengucapkan selamat dan semoga barokah. Saya kira ini adalah perjuangan Ibu Miselia dan keluarga tentunya ya, karena saya juga melihat bagaimana kesibukan ya Ibu Miselia dengan putranya ya, 2 orang putra semua dalam menyelesaikan penulisan disertasi, dan saya kira di belakang gelar itu ada amanah yang besar untuk meneruskan semangat berkontribusi kepada masyarakat dan juga mengembangkan keilmuan di situ ya, di Universitas tercinta UB
dan kami berharap juga kerjasama akan terus berlanjut ke depan. Dan terakhir adalah jika ada kekurang nyamanan atau kurang pas ya dalam kami berinteraksi sebagai pembimbing, promotor, kami mengucapkan mohon maaf untuk itu, dan sekali lagi selamat untuk keluarga besar Ibu Dr. Miselia Campaka. Terima kasih Mbak Ariana. Terima kasih. Selanjutnya kepada Profesor Eduardus Tandelili, MBA, PhD. Kami persilakan Bapak. Oke, Bu Miselia Campaka yang ya berbahagia tentunya hari ini. Ya, saya mengucapkan selamat ya, dan juga selamat kepada ya FEB ya Universitas Brawijaya, selamat untuk keluarga. Ya, semoga ilmu yang telah Anda peroleh, dan saya kira tidak hanya ilmu tapi juga kehidupan yang Anda peroleh selama ya menempuh program S3 di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada menjadi bekal Anda ya di dalam memberikan warna ya pada FEB Universitas Brawijaya. Ya, pesan saya yang pertama, tetap menjalin komunikasi ya dengan ya dosen-dosen ya pembimbing selama Anda menempuh ujian, selama menempuh pendidikan di FEB UGM. Lalu yang kedua, menjaga nama baik ya alma mater. Ya, sekali lagi selamat ya, Anda pernah mengambil mata kuliah ya teori keuangan dan keuangan perusahaan dengan saya. Jika ada kekurangan juga saya mohon maaf. Ya, terima kasih sekali lagi, selamat. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Edi Junarsin, MBA, PhD. Kami persilakan. Ya, Dr. Miselia Campaka, saya mengucapkan selamat juga untuk keluarga dan juga keluarga besar kampus ya. Semoga sukses ke depannya, sukses dalam hidup, dalam karir, gitu. Dan secara spesifik tentunya dalam penelitian di bidang keuangan lah ya, bidang financial economics. Ya mungkin selalu kontak ya ke depannya gitu ya. Siapa tahu ada penelitian bersama ya, dengan program S3 juga dengan Pak Mamdu dan kawan-kawan. Terima kasih, demikian. Selamat. Terima kasih. Selanjutnya kepada Profesor Irwan Trinugroho, MSc, PhD. Kami persilakan. Terima kasih. Selamat Ibu Dr. Miselia Campaka ya. Semoga gelar dan ilmunya barokah dan bermanfaat ya. Terus berkarya, mengembangkan keilmuan dan memberikan banyak kontribusi bagi masyarakat luas. Tidak banyak yang bidang kajiannya itu spesifik di microfinance di Indonesia. Jadi diteruskan aja menurut saya. Dan mohon maaf jika saya banyak salah ya. Kebetulan saya diminta oleh Pak Mamdu untuk menguji sejak ujian proposal dulu. Seingat saya tahun 2019 yang lalu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Profesor Marwan Asri, MBA, PhD. Kami persilahkan. Mohon maaf Bapak, masih mute, Prof. Iya, terima kasih. Tidak panjang-panjang, saya hanya ingin mengucapkan selamat atas selesainya menempuh perjalanan yang cukup panjang. Mudah-mudahan dengan status yang baru sebagai penyandang gelar S3, doktor, saudara dapat menunjukkan kualitasnya dengan berbagai karya yang seimbang dengan apa yang saudara peroleh selama ini dari Universitas Gadjah Mada. Yang kedua, jaga nama alma mater. Itu saja, karena bagaimanapun tidak ada bekas alma mater. Selamanya UGM adalah alma mater saudara. Apabila saudara mendapatkan mengumumkan hal yang baik, maka alma mater akan ikut terangkat
Tapi begitu saudara melakukan hal yang tidak baik, maka alma mater akan ikut menderita karena. Jadi jaga baik-baik karena di pundak saudara ada sebuah nama besar yang harus selalu saudara bawa. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Agus Setiawan MSOK SC PhD. Kami persilahkan Bapak. Alhamdulillah, suatu akhir perjalanan panjang dan saya ucapkan selamat bagi Dr. Miselia Campaka dan juga selamat untuk keluarga serta selamat untuk institusi FEB Universitas Brawijaya tetap terus berkarya, berkontribusi dan menjaga nama baik alma mater. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Tim penguji meninggalkan forum ujian terbuka. Seluruh sivitas akademik program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada mengucapkan selamat dan sukses kepada doktor baru, Dr. Miselia Campaka, serta mengucapkan selamat kembali dan mengabdi di instansi Ibu. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.